Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah masih memberikan curahan nikmatnya kepada kita untuk bisa kembali menambah ilmu pengetahuan keislaman kita. Dan insyaallah pada kesempatan rubrik fikih Islam edisi kali ini kita akan membahas tentang zikir setelah sholat wajib. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah di dalamnya. Pendengar yang budiman, dalam Al-Quran dan As-Sunnah diterangkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya muqayyad atau tertentu dan terikat waktu, bilangannya dan caranya terikat sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh bagi kita untuk menambah atau mengurangi bilangannya dan menentukan waktu tanpa dalil, atau membuat cara-cara berzikir tersendiri tanpa disertai dalil baik Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Atau zikir-zikir yang sifatnya mutlak, yaitu zikir di setiap keadaan, baik berbaring, duduk dan berjalan, sebagaimana diterangkan oleh Aisyah bahwa Nabi senantiasa berzikir di setiap keadaan. Akan tetapi tidak boleh berzikir atau menyebut nama Allah di tempat-tempat yang kotor dan najis, seperti kamar mandi, WC atau yang sejenisnya. Di antara ayat yang menjelaskan keutamaan berzikir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Yang artinya, karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Ya orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Adapun dalil tentang kekhususan zikir pagi dan petang dan tidak mengeraskan suara ketika membacanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Yang artinya, dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian pendengar, terkait masalah zikir ini terdapat pula beberapa hadis yang menjelaskannya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi bersabda yang artinya, permisalan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dan terdapat pula hadis dari Abdullah bin Busrin bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak atasku, maka kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang aku akan mengingatkan diriku dengannya." Maka Rasulullah menjawab, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Selanjutnya pendengar, di antara zikir-zikir yang sifatnya khusus adalah zikir setelah salam dari sholat wajib. Setelah selesai mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, kita disunnahkan membaca zikir, yaitu yang pertama membaca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, aku meminta ampun kepada Allah, yaitu dibaca sebanyak 3 kali. Ya Allah, engkaulah assalam, yaitu yang selamat dari kejelekan, kekurangan dan kerusakan-kerusakan, dan darimu keselamatan. Maha berkah engkau wahai Zat yang maha agung dan maha baik. Lafaz zikir ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Kemudian melanjutkan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Lafaz selanjutnya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Lafaz ini terdapat pula di dalam Sahih Muslim. Setelah itu baru melanjutkan dengan membaca Subhanallah sebanyak 33 kali. Dilanjutkan dengan membaca Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Selanjutnya disusul dengan membaca Allahu Akbar dengan jumlah yang sama, yaitu 33 kali. Jadi total keseluruhan adalah sebanyak 99 kali. Kemudian dilengkapi menjadi 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa barang siapa mengucapkan zikir ini setelah selesai dari setiap sholat wajib, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis ini selayaknya diperhatikan oleh kita semua. Jangan sampai amalan yang sebenarnya mudah tidak bisa kita amalkan. Tentunya amalan atau ibadah semudah apapun tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Setiap beramal apapun seharusnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merealisasikan firman Allah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Pendengar yang budiman, setelah membaca zikir-zikir tadi, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas satu kali setelah salat zuhur, asar dan isya. Adapun setelah salat maghrib dan subuh dibaca 3 kali. Dan setelah membaca surat-surat tersebut, disusul dengan membaca ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwa barang siapa membaca ayat ini setiap selesai sholat, tidak ada yang dapat mencegah masuk jannah kecuali maut. Setelah selesai membaca ayat kursi, dilanjutkan dengan membaca doa, sebagaimana diterangkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah memegang kedua tangannya dan berkata, Ya Mu'adz, demi Allah sungguh aku benar-benar mencintaimu. Lalu beliau bersabda, aku wasiatkan kepadamu ya Mu'adz, jangan sekali-kali engkau meninggalkan di setiap selesai sholat ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini juga bisa dibaca setelah tasyahud dan sebelum salam atau setelah salam. Kemudian pendengar, setelah membaca doa tersebut dilanjutkan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali setelah salat maghrib dan subuh. Kemudian yang terakhir membaca doa kembali, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa lafaz zikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita yang bisa kita baca setiap kali selesai sholat fardu. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengamalkan zikir-zikir ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.